Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Bari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-10, yakni tentang orang muslim adalah orang yang menyelamatkan orang Islam dari lisan dan tangannya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan semua orang Islam dari bencana akibat ucapan dan perbuatan tangannya. Dan orang muhajir adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Jadi orang Islam itu atau muslim itu adalah orang yang menyelamatkan semua orang Islam dari bencana akibat ucapan dan perbuatan tangannya. Min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah itu atau muhajir, man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Ada beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau menjelaskan bahwa Al-Khattabi mengatakan bahwa muslim yang paling utama adalah muslim yang mampu melaksanakan semua kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesamanya. Mungkin juga maksud bab ini adalah untuk menunjukkan kriteria seorang muslim yang dapat menunjukkan keislamannya, yaitu mampu menyelamatkan kaum muslimin dari bencana akibat ucapan lidah dan perbuatan tangannya. Atau mungkin juga merupakan dorongan bagi seorang muslim untuk berlaku dan berbudi pekerti yang baik kepada Tuhannya. Karena apabila seorang muslim berlaku baik terhadap sesamanya, maka sudah barang tentu ia berperilaku baik kepada Tuhannya. Ada pengecualian dalam hadis di atas, yaitu memukul dengan tangan untuk melaksanakan hukuman terhadap orang muslim yang berhak menerimanya, sebagaimana yang ditentukan oleh syariat. Lain halnya dengan ucapan yang mengandung ejekan atau menguasai hak orang lain secara paksa. Kedua perilaku tersebut termasuk bencana lidah dan tangan yang harus dihindari oleh seorang muslim. Jadi kalau orang mempergunakan kedua tangannya untuk melaksanakan hukuman terhadap seorang muslim karena dia melaksanakan sebuah kejahatan dan ia berhak untuk menerimanya, maka ini tidak termasuk daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan orang yang
mengejek dengan lisannya terhadap saudaranya seagama, sesama muslim, atau bahkan dia menguasai hak orang lain, hak saudaranya sesama muslim secara paksa, maka ini adalah termasuk bencana lidah dan tangan. Maka seorang muslim itu harus mampu menjaga lidah dan tangannya dari ucapan dan perbuatan yang akan mengakibatkan saudaranya seagama, sesama muslim, mendapatkan sesuatu kemadaratan atau menzalimi saudaranya yang seagama. Ada dua macam bentuk hijrah. Ini berkaitan dengan hijrah. Karena dilanjutkan hadis ini berkaitan dengan wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Ada dua bentuk hijrah. Yang pertama hijrah zahiriyah, yakni pergi meninggalkan tempat untuk menghindari fitnah demi mempertahankan agama. Lalu yang kedua adalah hijrah batiniyah, yakni meninggalkan perbuatan yang dibisikkan oleh nafsu amarah dan syaitan. Seakan-akan orang-orang yang berhijrah diperintahkan seperti itu, agar hijrah yang mereka lakukan tidak hanya berpindah tempat saja, tetapi lebih dari itu, mereka benar-benar melaksanakan perintah syariat dan meninggalkan larangannya. Memang orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah berarti ia telah melaksanakan hakikat hijrah. Nah, ini berkaitan dengan hijrah. Jadi yang dinamakan muslim sebagai kesimpulannya adalah di mana lisan dan tangannya tidak menzalimi muslim yang lainnya. Di mana kaum muslimin selamat dari bencana yang diakibatkan ucapan lidahnya dan perbuatan tangannya. Nah, ini hakikat muslim. Dan hakikatnya hijrah adalah hijrah meninggalkan segala larangan Allah. Nah, ini sebagai kesimpulan dari hadis yang tersebut berkaitan dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiruna man hajara ma nahallahu an. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr yang menjelaskan tentang bahwa orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan semua orang Islam dari bencana akibat ucapan dan perbuatan tangannya, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita masuk kepada hadis yang ke-11. Bagaimanakah Islam yang paling baik? Jadi bagaimanakah Islam yang paling baik? An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ayyul islami afdalu qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari Abi Musa radhiyallahu an, mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah Islam yang paling afdal itu? Nabi menjawab, seorang muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari bencana akibat perbuatan lidah dan tangan. Jadi muslim yang paling afdal, yang paling utama adalah muslim yang menyelamatkan muslim yang lain dari bencana akibat perbuatan lidah dan tangannya. Jadi yang paling utama, muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang selamat dari fitnah, dari kejahatan, dari kezaliman lidah dan tangannya sesama muslim yang lain. Maka
Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis ini. Apabila ada pertanyaan kata al-islami, di sini adalah memakai bentuk singular, bentuk tunggal, bentuk mufrad. Sedangkan kata yang datang setelah kata ayu harus berbentuk plural atau jamak. Maka jawabnya bahwa dalam hadis ini ada bagian kata yang dihapus. Ini ada pertanyaan nih. Kata al-islami di sini ada memakai bentuk tunggal, bentuk singular, bentuk mufrad. Sedangkan kata yang datang setelahnya kata ayat berbentuk jamak atau plural. Kenapa demikian? Kenapa tidak single ketemu single, singular ketemu singular, tunggal ketemu tunggal, dan jamak ketemu jamak? Maka jawabannya bahwa dalam hadis ini ada bagian kata yang dihapus. Karena kalimat yang sebenarnya adalah ayyu dzawil islami. Di kalimat yang benar adalah ayyu dzawil islam. Pengertian seperti ini diperkuat dengan adanya riwayat Muslim yang menggunakan redaksi ayyul muslimina afdalu. Jadi dalam riwayat Muslim menggunakan kalimat ayyul muslimina afdalu. Orang-orang Islam bagaimanakah yang paling afdal? Jika kedua redaksi di atas diformulasikan, maka keutamaan seorang muslim akan dapat dicapai dengan melakukan salah satu dari sifat atau hal-hal yang disebutkan dalam hadis tersebut. Pengertian seperti ini menjadi lebih baik dari pengertian yang dikemukakan oleh sejumlah penyarah yang menyatakan bahwa maksud pertanyaan dalam hadis ini adalah ayyu khisalil islami. Jadi dalam kitab syarah yang lain, maka takdir diperkirakan kalimatnya adalah ayyu khisalil islami. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengertian seperti inilah yang paling tepat. Karena dengan pengertian seperti ini akan timbul pertanyaan lain. Seperti menanyakan tentang karakter Islam yang utama. Tetapi dijawab dengan orang yang mempunyai karakter tersebut. Apakah hikmah dari bentuk pertanyaan dan jawaban seperti ini? Jawabnya, mungkin bentuk pertanyaan seperti ini mengikuti gaya bahasa Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Maka jawabnya adalah, apa saja yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak kaum kerabat. Ini gaya Al-Quran. Yas'alunaka madza yunfiqun. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Dengan pengertian seperti itu, kita tidak lagi membutuhkan penakwilan. Jika karakter kaum muslimin yang berhubungan dengan Islam lebih utama dari sebagian karakter yang lain, maka tampak jelas bagi kita korelasi hadis ini dengan hadis sebelumnya yang disebutkan Imam Bukhari tentang perkara iman. Di mana beliau menyebutkan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang karena iman dan Islam merupakan dua sinonim yang sama. Nah ini, jadi di hadis yang ke-11 ini adalah hadis tentang pertanyaan ayyul islami afdalu. Bagaimanakah Islam yang paling afdal? Di orang Islam yang paling afdal itu yang seperti apa? Mungkin yang dimaknai adalah Muslim yang paling utama itu yang seperti apa? Artinya ayul Islam afdalu. Bagaimanakah Islam yang paling afdal? Maka Islam yang paling afdal identik dengan penganutnya, pemeluknya itu Muslim. Maka kemudian bisa dijawab dengan yang utama dari Islam atau seorang Muslim yang paling utama adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yakni seorang muslim
yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari bencana akibat dari lisannya dan tangannya. Nah, hadis yang ke-11 dan ke-10 ini memiliki korelasi dan pemahaman makna yang hampir sama. Jadi kalau hadis yang ke-10 menegaskan bahwa seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan kaum muslimin, semua orang Islam, dari bencana akibat ucapan dan perbuatan tangannya. Dipertegas kembali sebagai keutamaan bahwa muslim yang paling afdal, walaupun redaksi di sini ayyul islami afdalu, al-islami al-afdalu, al-islamu al-afdalu, al-islamu afdalu, Islam yang paling afdal, tetapi jawabannya adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari bencana lisannya dan tangannya. Di jawabannya pertanyaan tentang keutamaan di dalam Islam, maka jawabannya adalah keutamaan seorang muslim. Jadi muslim yang paling afdal adalah seorang muslim yang lainnya selamat dari bencana akibat lisan dan tangannya. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-12 dari kitab Sahih Bukhari Muslim yang disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni tentang memberi makan adalah perangai Islam. Memberi makan adalah sifat orang Islam atau karakter Islam. An Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun, qala tud'imut ta'am wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Dari Abdullah bin Umar katanya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Islam bagaimanakah yang lebih utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberi makan orang-orang miskin, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Nah ini, jadi baginda Rasulullah ditanya oleh seseorang tentang al-islamu khairun, tentang Islam yang paling utama. Islam yang paling utama tentunya al-muslimu khairun. Al-muslimu khairun. Jadi muslim yang paling baik. Maka muslim yang paling baik adalah tud'imut ta'am. Seorang muslim yang memberi makan orang-orang miskin dari saudara-saudaranya yang seagama, sesama muslim. Kemudian wa taqra'us salam, yang mengucapkan salam ala man arafta, kepada yang dikenal, wa man lam ta'rif, maupun yang tidak dikenal. Ini adalah persaudaraan seagama sesama muslim. Di konteksnya hadis ini adalah berdasarkan apa yang tekstualnya, maka ini menjelaskan tentang persaudaraan sesama kaum muslimin, di mana seorang muslim yang paling baik adalah muslim yang tut'imut ta'am, yang memberi makan orang-orang miskin, memberi makan kaum muslimin yang dalam kondisi kemiskinan. Wa taqra'us salam, kemudian mengucapkan salam ala ma arafta, kepada kaum muslimin yang dikenal, wa man lam ta'rif, dan kaum muslimin yang tidak dikenal atau belum dikenalnya. Nah ini makna zahiriyah atau tekstual daripada hadis
yang ke-12 ini. Jadi muslim yang paling baik adalah orang muslim yang memberi makan orang-orang muslim yang lainnya yang dalam kondisi kemiskinan. Kemudian dia mengucapkan salam kepada muslim yang dia kenal maupun yang tidak dikenal. Nah ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah Imam Bukhari memaparkan hadis tentang cabang-cabang iman yang diintisarikan dari Al-Quran dan Sunnah, beliau melanjutkan pada bab-bab selanjutnya untuk memaparkan pembahasan ini agar lebih jelas lagi. Maka dengan sengaja beliau memberi judul pada bab ini dengan memberi makan, bukan Islam bagaimanakah. Hal itu menunjukkan adanya perbedaan kedua bahasan tersebut. Seperti nanti akan kita lihat dari perbedaan pertanyaan yang ada dalam redaksi hadisnya. Laki-laki yang bertanya dalam hadis di atas tidak disebutkan namanya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa dia adalah Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban adalah Hanik bin Yazid, orang tua Suraikh. Kemudian kata ayyul islami khairun. Islam bagaimanakah yang lebih utama? Pertanyaan ini sama dengan hadis sebelumnya. Lalu kenapa ada dua pertanyaan yang sama dalam dua hadis tersebut sedang jawabannya berbeda? Jadi pertanyaannya sama, tetapi jawabannya berbeda. Imam Al-Karmani menjawab, sebenarnya kedua jawaban itu tidak berbeda. Karena memberi makan berarti selamat dari bencana yang diakibatkan oleh tangan. Dan mengucapkan salam berarti selamat dari bencana yang diakibatkan oleh lisan. Mungkin jawaban yang berbeda ini karena ada pertanyaan yang berbeda tentang keutamaan suatu perbuatan atas perbuatan yang lain. Hal ini dapat kita lihat dari perbedaan makna afdal dan khair, makna lebih utama dan baik. Menurut Al-Karmani, kata afdal berarti yang paling banyak pahalanya. Sedangkan kata khair berarti manfaat. Jadi kalau afdal pahalanya banyak, sedangkan kata khair berarti banyak manfaatnya. Ini kata Al-Karmani. Jadi kata yang pertama adalah berkenaan dengan kuantitas, dan sedang pertanyaan kedua berkenaan dengan kualitas. Jadi pertanyaan al-afdal adalah kuantitas, jumlah pahala. Sedangkan pertanyaan yang kedua menggunakan kata khair adalah berkaitan atau berkenaan dengan kualitas, yakni manfaat. Tapi menurut pendapat yang masyhur, bahwa pertanyaan yang sama dalam dua hadis di atas adalah disebabkan perbedaan kondisi penanya dan pendengar. Mungkin jawaban dalam hadis pertama dimaksudkan memberi peringatan kepada mereka yang takut menerima bencana yang diakibatkan oleh tangan atau lisan. Maka hadis tersebut memberikan jalan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan jawaban yang kedua adalah memberikan motivasi kepada orang yang mengharapkan manfaat dengan perbuatan atau perkataan. Maka hadis tersebut menunjukkan bentuk konkret perihal tersebut. Dengan demikian disebutkannya dua bentuk atau perangai tersebut adalah sesuai dengan kebutuhan si penanya pada waktu itu, agar mereka tertarik untuk masuk agama Islam. Di samping itu para sahabat pada waktu itu sedang bersemangat melaksanakan perintah syariat, sehingga mereka selalu menanyakan kepada Nabi perbuatan apa saja yang dapat mendatangkan kebaikan kepada mereka. Hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah menekankan kedua perilaku tersebut pada awal masuk kota Madinah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya dari Abdullah bin Salam. Kemudian kata tut'imu, memberi makan, berarti juga perintah untuk memberi makan kepada fakir miskin, termasuk juga menjamu tamu yang datang. Demikian pula kata taqra'u, mengucapkan, juga berarti perintah untuk mengucapkan atau ucapkan. Wa man lam ta'rif, dan yang tidak engkau ketahui, maka kalimat ini dimaksudkan untuk meninggikan syiar Islam dan menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah.
bukan untuk kesombongan dan basa-basi belaka. Apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa konteks kalimat ini masih umum sehingga mencakup orang kafir, orang munafik dan orang fasik. Jawabnya, memang konteks hadis ini masih umum, tapi hadis ini dikhususkan dengan hadis lain yang memberikan larangan. Jadi simpelnya berkaitan dengan hadis ke-11, ke-12 dan yang ke-13 ini adalah berkaitan dengan konteks bagaimana perilaku atau sikap kita kepada sesama kaum muslimin. Maka dalam hadis yang ke-11, hadis yang menjelaskan bahwa orang Islam atau orang mukmin atau muslim yang paling utama, yang paling afdal adalah seorang muslim yang menyelamatkan semua orang Islam dari bencana akibat ucapan dan perbuatan tangan. Nah, kemudian pada hadis yang ke-12 dikatakan bahwa orang Islam itu, hadis yang ke-11, hadis yang ke-10 dijelaskan bahwa orang Islam itu adalah seorang Islam atau muslim di mana muslim yang lainnya selamat dari akibat, dari bencana akibat ucapan dan perbuatan. Kemudian ditegaskan kembali dalam hadis yang ke-11, ya, dalam hadis yang ke-11, yakni hadis yang berkaitan dengan muslim yang paling afdal, maka ini dijelaskan bahwa muslim yang paling afdal adalah seorang muslim yang dimana muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Dan pada hadis yang ke-12 berkaitan dengan muslim yang paling baik, al-islamu khairun, maka muslim yang paling baik atau Islam yang paling baik adalah seorang muslim yang memberi makan kepada saudaranya muslim yang lain yang dalam kondisi kemiskinan, kemudian mengucapkan salam kepada muslim yang dia kenal maupun kepada saudaranya muslim yang tidak dikenal. Maka ketiga hadis ini sangat berkorelasi erat, yang poinnya adalah bahwa sifat atau sikap seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim maka harus mampu memberikan keselamatan kepada mereka dari kejahatan lisan dan perbuatan tangannya. Dan seorang muslim pun harus memberikan manfaat kepada muslim yang lainnya dengan memberikan makan, berbagi dengan saudara-saudaranya yang dalam kondisi kemiskinan dan kekurangan, dan senantiasa menyambung silaturahmi dengan mengucapkan salam kepada kaum muslim yang lain, baik yang dikenalnya maupun yang tidak dikenalnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ketiga hadis ini yang menegaskan dan menekankan kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan dan perbuatan kita agar tidak menzalimi saudara-saudara kita kaum muslim yang lainnya. Kemudian kita pun ditekankan atau sangat dianjurkan atau bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membantu sesama kita kaum muslimin, khusus kaum muslimin yang dalam kondisi kemiskinan. Kita beri makan mereka, kita bantu ekonomi mereka, sehingga mereka mampu kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sehingga terhindar kita dari fitnah,
yang mengakibatkan kaum muslimin yang lainnya dalam kondisi merana, dalam kondisi kondisi bersedih. Dan jangan lupa pula jalin ukhuwah Islamiyah kita di antara saudara-saudara seislam, seagama, dikenalkah atau tidak dikenalkah, maka senantiasalah kita mengucapkan salam. Bukan hanya sekedar ucapan salam, tetapi kita senantiasa memberikan keselamatan kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.